23 Juli 2020 ini kita akan sedikit banyak membahas mengenai kekerasan terhadap anak. Tema Hari Anak Nasional di tahun 2020 ini adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Tentunya saya di sini Zulfa dari bagian promosi kesehatan tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh dua narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Dr. Wendy dari bagian kesehatan anak dan juga ada Bu Puji dari KTPA atau kekerasan terhadap perempuan dan anak. Iya, langsung aja ya Bu Puji dan Dr. Wendy. Di sini saya mau tanya nih, mungkin kepada Dr. Wendy atau Bu Puji dulu. Jenis kekerasan terhadap anak yang biasa ditemui di masyarakat itu biasanya seperti apa sih, Dok? Atau Ibu? Iya, jadi memang kekerasan terhadap anak ini memang seringkali sebenarnya itu secara kehidupan sehari-hari itu sering kita temui di masyarakat ya. Cuma mungkin pada beberapa orang mereka seringkali tidak sadar. Gitu. Misalnya kekerasan yang seringkali ditemui itu kita bisa membaginya menjadi 4. Iya. Yang pertama itu bisa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, hingga penelantaran seperti itu. Kekerasan fisik itu bisa seperti memukul, menyundut rokok, atau misalnya menampar dan sebagainya. Kekerasan psikis itu seperti merendahkan mental dari anaknya ya, misalnya mengucapkan kata-kata kasar atau merendahkan misalnya anak tersebut bodoh atau yang lain-lain. Kekerasan seksual itu seperti yang kita tahu lebih mengarah ke arah seorang anak apabila melakukan aktivitas seksual yang sebenarnya tidak pantas dilakukan kepada seorang anak, entah itu memegang bagian intimnya ataupun mengajak melakukan hal-hal yang memang seharusnya seorang anak tidak perlu mengetahuinya atau tidak perlu melakukannya seperti itu. Hingga penelantaran itu lebih ke arah seorang tua atau orang yang bertanggung jawab dalam merawat anak tersebut tidak memberikan hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak sebagaimana semestinya, entah itu hak untuk makan, untuk pendidikan, ataupun hak-hak untuk hidup seperti itu. Jadi kalau misalnya si ibunya ini melakukan hal-hal tersebut, itu sebenarnya bisa kena tindak pidana ya, Bu? Bisa. Jadi kekerasan kepada anak pasti kemungkinan besar larinya ke sana, karena kita tidak bisa membiarkan, misalnya kita orang yang dewasa itu tidak boleh membiarkan, misalnya contohnya seperti ini, ada di masyarakat, misalnya kita bertetangga, saya punya keluarga sendiri, Zulfa punya keluarga sendiri. Misalnya saya ini lagi jengkel sama anak saya, atau saya lagi kurang nyaman dengan pasangan saya marahin anak saya sampai dipukul, sampai dikurung, biarin bapaknya biar tahu nih kalau ibunya sedang marahin anaknya misalnya. Tetangganya tahu, bapaknya nggak ada, tetangganya ini nggak boleh diem. Kok aku nggak melihat ya anaknya si ibu A itu sampai 2 hari, padahal anakku sekolah, anaknya dia kok nggak sekolah. Misalnya dilihat, ternyata anaknya apa? Dikurung. Yang kurung siapa? Yang harusnya melindungi. Siapa itu tadi? Ibunya. Padahal ibunya jengkel dengan bapaknya, tapi anak korban, misalnya nggak dinapain dan lain sebagainya. Itu tetangganya itu wajib menegur. Kalau misalnya tidak bisa menegur, kita harus cari tokoh masyarakat terdekat, misalnya mau RT-nya, mau tokoh masyarakat, membantu untuk mengeluarkan anak ini biar tidak dikurung dari rumahnya sendiri. Gitu. Jadi kita minta pertolongan sama pihak lain yang lebih berwenang kali ya. Betul. Mungkin untuk sebaiknya ya sama yang terdekat dulu, karena yang tahu kesehariannya gitu. Pasti banyak kasus seperti ini sebenarnya, tapi mungkin namanya ini di Jakarta ya, di ibu kota, jadi orang kepeduliannya itu masih belum beda sama di kampung. Kalau di kampung dari sini sampai 1 kilo juga udah tahu anaknya si A kesehariannya seperti apa. Kalau di Jakarta nggak, kita nempel tembok aja nggak tahu sebelah itu lagi ngapain. Gitu. Nah itu yang banyak di Jakarta seperti itu. Dan jeleknya lagi gitu, kalau tetangga bener nggak peduli, kan itu rumah tangga kamu sendiri, aku udah urusan kamu gitu. Tapi untuk kekerasan pada anak, kita yang mengetahui terjadi kekerasan di rumah si A, kita tidak melaporkan atau membantu mengeluarkan si anak ini dari rumahnya sendiri, walaupun itu ibu kandungnya, itu kita kena pidana. Kalau kekerasan pada anak.
pada anak ya. Iya. Beda dengan kekerasan rumah tangga. Habis berantem suami istri besok udah biasa lagi. Itu bisa diselesaikan musyawarah. Tapi kalau untuk anak sebenarnya nggak bisa. Tetap harus dilindungi. Gitu. Kira-kira apa sih Bu atau Dok faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan pada anak ini? Faktornya sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya ada banyak ya. Yang pertama tadi sebenarnya sudah disebutkan oleh Bu Puji itu. Misalnya ada kehamilan yang tidak diinginkan, atau misalnya terjadi konflik antar dalam rumah tangga itu sendiri, baik itu antara orang tua ataupun misalnya sedang terjadi faktor ekonomi dari keluarga tersebut, misalnya ada kemiskinan atau misalnya ada hal-hal kebutuhan keluarga yang mungkin sedang tidak bisa dicapai oleh keluarga tersebut sehingga terjadilah pelampiasan yang dilakukan oleh orang tua tersebut kepada sang anaknya. Atau mungkin kalau misalnya dari sesama itu antara orang tua dengan anaknya, atau mungkin juga bisa seperti dari Ibu Puji bilang antara sesama anak gitu, bisa juga terjadi bullying atau misalnya juga terjadi kekerasan fisik antar sekolah antar sekolah gitu ya, seperti tawuran itu jadi sebenarnya termasuk kekerasan juga kan. Lalu apa sih namanya kalau misalnya dia terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik misalnya dari internet, dari gadget, nah ini juga tuh sering kali misalnya game-game yang cenderung menimbulkan kekerasan sehingga akhirnya dia terpicu untuk melakukan hal tersebut kepada teman sebayanya itu juga bisa mempengaruhi. Berarti teman-teman sekolah yang ngebully itu salah satu bentuk kekerasan terhadap anak juga, meskipun yang melakukan juga masih anak-anak gitu. Jadi kalau itu berarti pelaku kekerasan anak, korbannya juga anak. Nah kalau misalnya ini harus sama-sama diselamatkan. Berarti kalau pelakunya anak bisa kena tindak pidana nggak Bu? Karena kan masih di bawah umur. Ya, kalau itu biasanya gini, kalau di Jakarta kita ada P2TP2A. Jadi itu ada tempat wadah ya, wadah untuk korban kekerasan rumah tangga, korban kekerasan pada anak, itu ada wadahnya. Kita untuk level di puskesmas, istilahnya level tingkat 1 ya, tingkat 1 itu misalnya ketemu seperti itu, menemukan pelaku dan korban anak, kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Nah, kita bisa merujuk ke P2TP2A gitu. Atau bisa juga ke unit PPA. Tapi sebelum melangkah ke sana, alangkah baiknya itu diselesaikan dulu di internal dulu. Misalnya kejadiannya di sekolah, anak sama anak, ini banyak ya kasusnya. Anak SD aja sudah banyak, SMP ada, SMA ada, SMA lebih banyak tawurannya. Anak SD saja yang paling gampang. Anak sama anak berantem, misalnya adu fisik. Terus bukan berarti kita langsung mempidanakan si anak, tidak. Ini paling nggak guru BK dulu menengahi. Guru BK tidak menengahi, puskesmas juga turun. Jadi puskesmas, guru BK. Habis itu turun lagi antar kedua orang tua, gitu. Baru nanti diketemukan anak sama anak, diselesaikan secara musyawarah dengan cara kita mendidik si anak, bukan kita mau menghukum si anak, gitu. Karena pelaku dan korban pasti punya latar belakang masing-masing. Nah itu yang harus disadari. Walaupun misalnya nih, sebenarnya anak ini pendiam pelaku ini, tapi sebenarnya yang lebih aktif, lebih agresif yang korban, gitu. Jadi kita nggak bisa, oh ternyata anak yang diem itu bisa ya melakukan kekerasan pada anak yang aktif seperti itu. Kalau di pikiran teman-temannya nggak mungkin dia melakukan, anaknya diem kok, gitu kan, kita nggak tahu latar belakang dia. Nah dari situ, jadi memang tidak bisa disamakan cara menyelesaikan masalah anak ini antara kasus si A dengan kasus si B. Nah itu yang tidak bisa sama. Kalau di perkotaan seperti ini, itu sebenarnya masalahnya nggak terlalu jauh-jauh dari gadget ya. Iya, anak SD, SMP itu mulai keras, mulai berani, mulai itu biasanya dari situ. Dia menonton di situ. Itu untuk kekerasan fisiknya. Nggak usah jauh-jauh, anak yang belum bisa membaca, belum bisa menulis, umur 3 tahun, 5 tahun, dia itu sudah bisa membuka handphone. Nah, itu salah satunya. Dari si anak belum bisa apa-apa sudah bisa buka HP. Dia bisa buka YouTube, bisa buka apapun. Orang tuanya padahal di sampingnya, misalnya dia nggak tahu. Nah, itu sekarang nggak ada imbasnya, nggak nampak kelihatan
kelihatannya nggak apa-apa, oh anakku anteng kok dikasih HP gitu. Tunggu nanti dia mulai bergaul lebih luas, keluar dari lingkungan rumah, misalnya masuk ke PAUD, masuk ke SD. Nah di situ nanti mulai tampak perilakunya seperti itu. Makanya yang sebenarnya untuk anak di bawah 2 tahun jangan kenalkan dengan gadget. Sekarang malah anaknya rewel dikit HP. Jadi kesannya HP malah buat penyelesaian. Sebenarnya orang tua yang justru malah memulai masalah ya. Gitu. Pasti itu udah. Terus gitu. kalau misalnya dengan jalan damai nih, Bu, misalnya udah selesai. Nah, tapi di kemudian hari kejadian lagi tuh kayak gitu. Betul. Itu gimana penanggulangannya? Jadi kalau misalnya kekerasan pada anak ini tidak bisa seperti kalau dokter Wendy ngobatin. Nah, anak panas, kita kasih obat turun panas 3-4 hari adem, selesai sembuh. Nah, kalau ini nggak bisa. Karena apa? Sebenarnya lebih parah lagi kalau kekerasan fisik selesai gampang. Yang susah sembuhnya itu dampaknya, dalamnya gitu. Misalnya ya udah nih udah didamaikan dengan guru, dengan orang tua, udah baik-baikan nih. Ternyata dia masih memendam. Dipendam, timbulnya nanti pas dia sudah SMP atau SMA, itu bisa. Jadi berontaknya di sana, bisa seperti itu. Itu banyak kasus kayak itu. Jadi memang seperti yang tadi Bu Puji bilang, untuk menangani kasus kekerasan anak ini memang tidak hanya bisa melibatkan satu bagian saja, misalnya puskesmas saja atau misalnya hanya dari bagian sekolah saja, tapi memang dari kementerian sendiri memang sudah memberikan pedoman untuk menangani kasus ini tuh kasusnya harus multidisiplin seperti itu, baik itu dari sekolahnya, baik itu dari kasus medisnya, ataupun mungkin kalau misalnya tadi sudah masuk ke ranah hukumnya dari bagian hukumnya, atau mungkin dari hal lain, betul, tokoh agama atau bahkan LSM hingga komisi-komisi seperti komisi perlindungan anak gitu, itu mereka bisa urun rembuk hanya dalam satu kasus. Berarti secara umum efeknya itu lebih ke psikisnya ya, Dok? Yang lebih susah sembuhnya, iya. Dan dampaknya bisa bermacam-macam, gitu. Jadi kekerasan misalnya nggak usah jauh-jauh yang mesti ada di rumah dah. Orang tua kebiasaan teriak, kebiasaan membentak, kebiasaan main tangan. Nah, iya itu kan paling banyak itu sebenarnya di rumah tangga. Nah, mereka tidak sadar bahwa orang tua itu adalah model. Dia contoh, dia nggak sadar karena apa? Dia biasa melakukan antara suami istri, gitu. Nggak tahu dia punya anak-anak balita yang langsung merekam, gitu. Kalau dia langsung merekam dari kecil kebiasaan seperti itu otomatis ternyata teriak-teriak, ternyata mukul itu nggak apa, itu yang dipahaminya. Nah, itu nanti susahnya apa? Kalau dia mulai bergaul keluar rumah. Kenapa? Kebiasaan di rumah sama di luar. Kalau disamakan ya dia pasti nggak punya teman. Kenapa? Karena dia jadi main tangan. Seperti itu. Itu yang paling banyak untuk anak-anak saat ini. Jadi dari rumah sendiri, ya mungkin karena apa ya, zaman kali ya, Dok. Jadi karena kemajuan zaman, perkembangan zaman, anak ya orang tua juga. Orang tua itu senang punya anak, happy punya anak, tapi buku KIA itu loh waktu hamil aja dibuka tidak. Padahal di situ ada cara periksa hamil, ada cara memberi makan, cara men-screening pertumbuhannya, perkembangannya, caranya mengoreksi bagaimana, sampai terjadi kekerasan anak pun sudah ada di satu buku itu sebenarnya. Buku yang warna pink itu buku loh, warna pink kalau itu. misalnya bingung nih buku kayak yang mana, bukunya tuh warna pink Iya, gitu ya. warna pink. Kadang Betul. ibu hamil atau ibu balita yang ke posyandu ditanyain buku kayaknya mana? Iya. Yang mana ya? Iya. Kadang masih suka kayak gitu. Karena mereka masih berpikir buku kaya itu hanya sampai ibunya melahirkan, selesai. Iya. Bukan. Ternyata itu sampai si anak 6 tahun. 6 tahun ya Bu ya. 6 tahun. Bahkan itu kan juga harusnya dilampirkan untuk mengurus sertifikat imunisasi ya kalau Sertifikat imunisasi, surat kelahiran anak, pengantar, pembuatan akte itu semuanya sekarang dari jangan sampai hilang. Iya, betul.
Oh ya Bu, kalau di puskesmas kan ada KTPA nih. Nah kalau di tingkat kantor camatnya tuh di bagian apa ya? Ya. Nah, jadi program KTPA ini untuk dinas kesehatan kita namanya KTPA. Iya. Tapi untuk dari Kemendagri PPAPP itu ada untuk di level kecamatan. Jadi di bawahnya PPAPP. Di bawah PPAPP. Iya, sudinya mereka sudin PPAPP. Oh. Kalau kita sudinya sudin kesehatan. Seperti itu. Sebenarnya untuk di DKI ini banyak ditolong, Pak. Kenapa? Karena di setiap RPTRA itu, tapi belum semua RPTRA ya, itu sudah ada beberapa yang ada psikolognya. Gitu. Iya. Di RPTRA-nya? RPTRA di DKI iya. itu ada psikolognya. Cuman kita pesanggerahan dan di puskesmas di DKI itu juga sebagian sudah ada psikolognya. Jadi sebenarnya misalnya ada masalah itu bisa langsung konsultasi ke puskesmas. Nah, kalau misalnya dari masyarakat, misalnya anak lagi main atau misalnya ibu lagi nemenin anaknya main, kemudian ada masalah, dia juga bisa konseling dengan psikolog yang ada di RPTRA. Itu berbayar atau gimana? Enggak berbayar. Enggak berbayar? Tidak berbayar. Tidak berbayar. Jadi gratis ya? Iya. Jadi Dan sebenarnya untuk petugas RPTRA pun itu sudah dibekali sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak juga. oh iya. Sebenarnya petugas RPTRA, seluruh RPTRA di DKI itu sudah tersosialisasi kekerasan. Makanya misalnya terjadi kekerasan di lingkungan paling bawah di tempat bermain, mereka berkoordinasi dengan petugas kesehatan atau dengan PPAPP. Biasanya begitu. Nah, kalau kita ngomong masalah orang tua nih Bu ya, ya Dok. Orang tua yang masih tahu misalnya nasihatin anaknya yang tadi mungkin secara tidak sengaja akhirnya berkata kata yang kurang sopan, atau misalnya tadi malah ngatain anaknya gitu, atau malah justru main tangan. Nah, jadi sebagai orang tua untuk menasihati anak itu yang baik seperti apa Dok? Batasannya ya. Batasannya tergantung level-level anaknya. Mungkin kalau levelnya anak balita ke bawah atau misalnya SD ke bawah itu sudah berbeda. Contohnya seperti ini untuk keseharian. Intinya anak-anak itu jangan main bahasa tidak itu hindari. Jadi bahasa negatifnya mungkin disingkirin dulu ya. Iya, disingkirin. Bahasa Jadi contoh misalnya anak balita. Yang paling gampang misalnya karena misalnya seorang ibu baru punya anak satu, sebenarnya dia tidak marah, dia khawatir anaknya main manjat, contohnya misalnya ibunya takut jatuh anaknya, tapi bahasanya jangan kalau misalnya, hei jangan kamu nggak boleh naik tangga, nggak boleh naik ini, kamu nanti jatuh, luka, mati kamu. Nah itu nggak boleh bahasa seperti itu. Jadi dikasih tahu, diberitahu si anak bahwa ini tangga. Nah, kalau kamu naik nggak hati-hati nanti jatuh. Kalau jatuh nanti misalnya Andi jadi luka. Kalau luka Andi sakit, ibu sedih. Nah, beda bahasanya. Sebenarnya sama-sama melarang sih. Karena kalau bahasanya negatif, si anak mikirnya kok nggak boleh mulu sih. Ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu kan. Kalau kayak gitu bisa bikin anak tambah berontak nggak sih Bu? Bisa. Karena apa? Dengan dilarang dia malah melakukan, bukan dia malah takut. Tapi ada juga yang saking takutnya juga ada. Karena apa-apa nggak boleh, misalnya orang tua mau keluar rumah, jangan nanti kamu diculik orang. Mau belajar naik sepeda, jangan nanti kamu jatuh. Nah semuanya jangan. Akhirnya anak bisa apa? Nggak berkembang. Nggak buat perkembangan jadi. Nggak berkembang. Oh iya. Nggak berkembang. Gitu. Beda dengan anak yang misalnya ibunya, misalnya kalau di Jakarta ada RPTRA atau tempat bermain, kita boleh nganterin anak, tapi kita ngawasi, gitu. Misalnya lari-larian, di situ ada batu ya, kalau lari ke sebelah sana hati-hati, beda nggak? Beda. Jangan lari situ, kamu sadar nanti jatuh, beda. Boleh nggak sih Bu, misalnya si anak tadi lagi lari-larian gitu kan, kita kan jangan pakai bahasa yang negatif tadi ya, terus kita biarin aja nih. Nah, biar si anak itu tahu
kalau rasanya misalnya jatuh. Trial dan error ya. boleh nggak kayak gitu? Sebenarnya sih kalau seperti itu ya tadi sebenarnya cara seorang tua dalam mengedukasi atau mendidik anak itu kan berbeda-beda ya Pak. Iya. Kita sih sebenarnya bukannya harus ada batasan A, B, C dan D sampai Z gitu. Karena tiap orang tua juga pasti punya cara metode sendiri. Tapi yang harus dipastikan adalah ketika orang tua itu mendidik seorang anaknya itu harus satu tegas, dan yang kedua terarah seperti yang tadi Bu Puji bilang. Kalau misalnya jangan seperti ini, nanti kamu begini. Jadi seorang anak itu juga mulai bisa berpikir kenapa dia dilarang gitu. Jadi harus ada alasannya. Jangan hanya mengatakan jangan, tapi dia tidak paham gitu. Sebenarnya kenapa sih saya nggak boleh seperti ini? Kenapa sih saya nggak boleh begitu gitu. Jadi kalau misalnya seperti itu, yang terpikir adalah orang tuanya terlalu banyak melarang dia sehingga itu tadi berontak yang ada. Nah, kalau dalam kasus seperti itu sebenarnya ya boleh saja sih sebenarnya gitu ya. Tapi yang menjadi catatan adalah satu, jangan sampai membahayakan si anaknya itu sendiri gitu. Kalau misalnya memang kondisi di lapangannya masih cukup aman, si anak berlari-lari dan pada akhirnya dia jatuh, ya mungkin orang tua mungkin di awal bisa bilang jangan lari terlalu ke sana, terlalu jauh, ada banyak batu, nanti kamu jatuh, akan luka. Tapi anaknya nggak mau dengar, terus anaknya tetap jatuh akhirnya ya. Ya mungkin orang tuanya juga bisa bilang, bukan tadi kan sudah dibilang ini begini. Jadi pemahaman anak sebenarnya juga bisa lebih baik. Tapi mungkin untuk masa pandemi seperti saat ini, itu untuk anak main di luar mungkin ada, tapi pasti lebih kecil ya volumenya. Sekarang lebih banyak bermainnya di dalam rumah. Nah, kalau di dalam rumah cuma sehari, 2 hari, 3 hari, mungkin nggak terlalu jenuh. Tapi kalau misalnya sekarang sampai berbulan-bulan seperti ini, sekolah online, semuanya online, orang tua kerjanya juga istilahnya dari rumah semua, itu sebenarnya kalau tidak diatur atau orang tuanya tidak mensiasati itu bisa malah jadi permasalahan besar di keluarga inti. Kenapa? Misalnya menerapkan nih kerja di rumah, semuanya di rumah, ada ibu, anak, bapak misalnya nih, bertiga saja, nggak usah banyak-banyak, 3 orang terus saja di rumah, mesti ada konflik. Nah, ini yang harus benar-benar bisa mensiasati untuk menciptakan suasana rumah itu seperti yang kalau kita orang tuanya sudah siap punya anak, berarti siap mendidik. Berarti orang tuanya harus benar-benar menyiapkan di rumah itu dibikin suasana senyaman mungkin buat anak untuk dia bisa tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang terbatas. Kalau terkait sama gadget nih Bu, kalau misalnya di usia remaja, anak SMP atau SMA itu masih harus dipantau nggak sih penggunaan gadgetnya? Karena kan jatuhnya mereka udah mulai dewasa gitu, remaja gitu ya, menuju dewasa gitu kan. Kadang kan emang nggak mau diatur-atur gitu, apalagi masalah gadget gitu, entah chatan dari temannya atau dari pacarnya mungkin gitu kan. Itu gimana Bu? Ya, sebenarnya kalau masalah ini sebenarnya masalah gadget ini merupakan masalah masalah semua ya, karena ini masalah klasik yang menjadi dilema bagi kita semua. Karena kalau misalnya kita terlalu strict pun, jadi kan kita seperti membatasi cara seorang anak yang memang sudah beranjak remaja itu untuk berpikir, sedangkan itu merupakan masa bebas-bebasnya mereka lah istilahnya ya, masa mereka untuk berkembang, masa mereka untuk melihat dunia lebih luas. Karena saya juga pernah punya kasus dia masih berusia SMP, ternyata bertemunya dengan seseorang itu hanya dari Facebook, dan akhirnya terjadi kehamilan tidak diinginkan gitu. Hanya berdasarkan pertemanan di Facebook. Hanya lewat medsos. Betul, ya? hanya lewat medsos. Tanpa kita tahu aslinya kayak gimana. Betul. Gitu kan? Kita tidak tahu orang yang kita temui itu seperti apa, kita tidak mengenal sebenarnya apa yang diinginkan oleh orang tersebut gitu. Tapi hanya dengan pertemanan di Facebook saja mereka bisa bertemu pada akhirnya, dan terjadilah itu masuk kekerasan seksual sebenarnya kan, kekerasan seksual, dan terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan seperti itu. Tapi kalau misalnya mau sama mau, apakah disebut kekerasan seksual? Karena yang namanya
karena kan itu kan sebenarnya bukan belum saatnya gitu ya, Iya. belum saatnya seorang anak yang istilahnya belum kita katakan dewasa ya, karena kan masih berusia 0 sampai 14 tahun. Untuk apabila dia memang masih mencari, istilahnya kan masih mencari jati diri, belum tahu mana yang sebenarnya baik dan buruk, sehingga harusnya lah kita sebagai orang yang sudah lebih dewasa itu sebenarnya mengarahkan. Dan kalau misalnya orang tersebut mengajak melakukan hubungan atau melakukan kegiatan seksual yang sebenarnya belum harusnya dilakukan oleh anak tersebut, di mana anak tersebut sebenarnya belum paham dan belum tahu, ya masih termasuk kekerasan dong. Sebenarnya kasusnya ini banyak gitu. Cuma apa? Karena penyelesaiannya kan, kalau misalnya yang MBA tadi, penyelesaiannya apa sebenarnya? Menikah. Sebenarnya menikah itu tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Sama-sama anak usianya. Gitu. Mereka juga cara berpikirnya masih belum bisa seperti orang yang seharusnya sudah menikah. Gitu. Itu cuma gara-gara handphone, gara-gara kenal di Facebook, akhirnya kenalan, ketemu sekali. Sebenarnya bukan ketemu sekali tatap muka atau ketemu fisiknya, tapi sebenarnya pada waktu apa sih kalau masing-masing chat ya, chat. Nah, waktu ngechat itulah sebenarnya yang paling bahaya, karena arahnya nanti ke situ. Gitu. Ketemu sekali makanya terus terjadi kehamilan, karena apa? Di chat itu sudah aktif. Gitu. Dan anak-anak usia remaja itu dia kan pengen tahunya gede sekali, ingin tahunya, terus ingin mencobanya, tapi tidak berpikir akibatnya seperti apa. Nah, kita orang tua harus seperti apa kalau punya anak remaja seperti itu? Kondisi saat ini tetap anak boleh pegang handphone, tapi jangan kalah, kita harus jauh lebih pintar, lebih pandai daripada anak. Contohnya seperti apa? Bisa kan sebenarnya kayak HP, laptop ini dibatasi. Oh, ini yang bisa dibuka hanya sebatas ini, gitu. Kalau misalnya orang tuanya, misalnya saya orang tua pendidikannya cuma SD, SMP, nggak ngerti laptop, nggak ngerti, itu datang boleh ke internet. Karena ini juga banyak kasusnya, gitu. Dari gadget jadi bullying, jadi kekerasan seksual, itu banyak banget. Belum nanti kalau misalnya misalnya udah nikah nih tapi seumuran gitu kan, tapi kan usianya masih usia anak-anak gitu ya. Belum nanti pas hamil dia nggak ngerti asupannya kayak gimana. Betul. Nanti efeknya ke anak yang lahir. Hamil yang beresiko. Iya, beresiko juga. Nanti anaknya yang lahir pun juga akan beresiko. Pasti. Selanjutnya bakalan kayak gitu ya Bu ya, bakal muter terus kayak gitu ya. Iya. Bersirkulasi terus. Makanya kalau misalnya kita ketemu, ada sih beberapa kasus yang datang ke puskesmas kita, ke tempat kita, itu anak misalnya SMP kelas 3, yang rawan-rawan itu biasanya udah mulai coba-coba itu SMP kelas 3, SMA kelas 1, SMP kelas 2, misalnya kayak itu, yang datang dia nggak bakalan ngaku ke ibunya kalau perutnya belum kelihatan, gitu. Cuman, nah itu tadi kepekaan orang tua. Nah, kalau zaman dulu kan nggak ada HP, nggak ada apa-apa. Orang, hoek, muntah, kamu kenapa? Udah begitu. Kalau sekarang kan ibunya di mana, bapaknya di mana, anaknya di mana. Tahu-tahu hamilnya sudah 9 bulan. Bener-bener orang tua itu nggak tahu. Maksudnya orang tua itu bener-bener nggak tahu kalau anaknya itu sedang hamil. Padahal anak saya sekolah seperti biasa, anak saya di rumah nggak pernah keluar kemana-mana. Itu yang disampaikan orang tua. Tapi setelah didalemin, anak ternyata apa? Beda. Ternyata di mana dilakukan hubungan itu? Di rumahnya sendiri juga. Tapi orang tuanya nggak tahu. Orang tuanya nggak tahu. Itulah zaman sekarang. Itu makanya yang nomor 1 kalau saya bilang sih yang paling penting itu kepedulian kita terhadap anak kita. Gitu. Niat sesibuk apapun apa niat kita punya anak. Nah itu untuk ibu-ibu yang baru mau hamil atau kalau sekarang di sini calon pengantin, itu benar-benar harus ditekankan. Kalau kamu mau hamil, kamu harus siap mental, lahir dan batin, dan siap mendidik anak kamu jauh lebih baik dari kamu. Mungkin kalau saat ini untuk bapak ibu yang dalam kondisi pandemi, bagaimana kita mendidik anak kita
di rumah karena tidak bisa keluar. Jadi dia harus beraktivitas di rumah. Itu tetap orang tua banyak baca, pasti banyak baca tentang bagaimana cara mensiasati suasana seperti ini anak biar nyaman. Mau anak itu bayi, balita, remaja, tapi caranya tetap berbeda. Untuk anak kecil seperti apa, untuk orang tua anak remaja seperti apa. Mungkin kalau anak kecil kita gampang, kita ikut main, kita naik sepeda, kita ikutin apa. Nah, yang paling susah tadi yang anak remaja tadi, diem-diem ternyata dia main yang lebih dalam lagi dengan HP-nya. Nah, itu kita orang tua benar-benar harus pantau dan bikin kesibukan apa yang dimau anak. Contohnya misalnya kalau untuk anak perempuan, misalnya yang paling gampang, yuk hari ini kita masak ini. Nah, jadi bikin kesibukan, ya bikin kue, bikin apa. Nah, seperti itu contohnya. Kalau anak laki-laki apa? Mungkin peran bapaknya. Oh, ini sekarang baikin motor, baikin sepeda, atau ngerakit sepeda, atau main bola, atau main apa di rumah, atau basket. Oh, kita bikin ring sendiri. Gitu. Jadi diperbanyak aktivitas, tapi di rumah. Itu jauh untuk menghilangkan rasa ingin tahu yang negatif tadi. Negatif apa sih yang kita sampaikan yang paling banyak apa sih? Seksual. Iya. Itu. Kalau anak remaja itu nggak jauh dari situ, udah pikirannya nggak jauh dari situ. Makanya harus dibanyakin aktivitas fisik. Gitu. Banyakin aktivitas fisik. Kenapa? Dengan aktivitas fisik penuh, otomatis jam 8 jam 9 ngantuk tidur. Gitu. Nggak ada waktu untuk berpikir kemana-mana. Mungkin sama bimbingan rohani juga kan. Oh iya, itu pasti ya, itu pasti. Seperti itu. Kalau dari dokter gimana? Kita sebagai orang tua itu harus menjadi pendengar yang baik. Jangan sampai anaknya ingin mencurahkan sesuatu atau ingin mengatakan sesuatu karena saking sibuknya orang tua tersebut, sehingga anak ini bingung mencari tempat bagaimana dia harus mencurahkan atau menceritakan apa yang ada dalam pikirannya. Sehingga itu tadi, dia main medsos, dia curhat dengan orang yang mungkin tidak dikenal, ternyata orang tersebut lebih memahami dia menurut dia, akhirnya terjadi merasa nyaman, akhirnya terjadi adalah seperti tadi, hal yang tidak diinginkan. Lalu sebagai orang tua saat ini yang paling penting adalah harus mengikuti dan melek tentang perkembangan teknologi dan informasi. Iya, penting banget ya. Itu sangat yang paling penting karena jangan sampai, karena kan sekarang gadget itu merupakan jalan pintas bagi orang tua gitu ya. Anaknya nangis, kasih gadget. Anaknya mau sesuatu, orang tua nggak mau pusing, kasih gadget. Sehingga yang terjadi malah adiksi. Adiksi itu kecanduan atau ketergantungan atau kecanduan dengan gadget, dan hal itu juga sangat buruk bagi perkembangan anak, dan bahkan seperti tadi kita sudah diskusikan malah lebih berbahaya pada akhirnya. Sehingga orang tua juga harus paham dan mengerti perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini gitu. Jangan sampai mereka nggak tahu Facebook itu apa, Instagram itu apa gitu ya. Dan anaknya kan seperti tadi Ibu Puji bilang, anaknya malah lebih canggih, lebih pintar dalam mencari tahu gitu. Sehingga jangan sampai karena memang orang tuanya sudah merasa cukup berumur sehingga mereka tidak mau tahu tentang teknologi. Ya udahlah gitu, jangan sampai kayak gitu ya. Gitu, mungkin itu aja. Oke, bagus banget materi kita pada hari ini, Bu Puji, Dokter Wendy, luar biasa banget sih. Saya banyak yang saya dapetin selama berbincang sama Bu Puji sama Dokter Wendy sekarang. Makasih banget atas waktunya. Dan buat teman-teman di rumah jangan lupa ya, ini nih yang tadi Bu Puji sempat bilang beberapa kali, Dokter Wendy juga, buku KIA-nya jangan cuma ada di rumah aja tapi dibuka-buka ya, karena ini bermanfaat banget. Karena isinya ada apa aja tadi Bu? Mulai dari pemeriksaan kehamilannya, persalinan, dan masalah-masalahnya. Iya, dan masalah-masalahnya juga. Kemudian nifas, bayi baru lahir, imunisasinya, cara mulai pemberian makanan, kemudian perkembangan anak, kemudian termasuk anak itu kenapa harus dilindungi, apa itu kekerasan pada anak, semuanya ada di buku. Luar biasa, ini lengkap banget dari sekian halaman. Ada berapa sih halamannya? Ada 80-an ya.
ada 88 halaman. Ini kalau hatam ini Bu, Udah pinter. gak usah ke puskesmas. Gak usah puskesmas, benar. Gak usah ke puskesmas. Jadi kita nggak perlu konseling keluar dulu, hatamin aja dulu buku Iya. ini, karena dalam buku ini tuh udah bermanfaat banget isinya ya, untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak-anak ibu-ibu semua di rumah ya. Mungkin segitu. Satu lagi. Iya. Mungkin Bu Puji bisa tolong bantu. Kalau misalnya nih kita menemukan kasus kekerasan atau mengalami bahkan kasus kekerasan terutama di puskesmas kecamatan Pesanggerahan, apa sih sebenarnya harus kita lakukan? Nah, ini juga sebagai buka pertanyaan. Jadi kalau misalnya kita menemukan atau mengetahui terjadinya kekerasan pada anak, kekerasan mau fisik, mau psikis, mau anak itu diolok-olok, mau dibully, silahkan datang ke puskesmas kecamatan Pesanggerahan, ke Poli Sahabat untuk konseling atau untuk misalnya ada luka ya kita obati. Berarti daftar di loketnya langsung ke Poli Sahabat. Poli Sahabat ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja kali ya Dok ya, Bu Puji. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa untuk perhatikan tumbuh kembang anaknya, terutama tadi yang kita udah bahas detail ini, yaitu tentang kekerasan terhadap anak ya. Jargonnya apa Han tahun ini Dok? Anak Indonesia gembira di rumah. Ya, anak Indonesia gembira di rumah. Sampai jumpa di sharing session berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Puskesmas Pesanggerahan Jakarta, di like juga videonya, dan follow juga Instagramnya di @pkm_pesanggerahan. Tetap ya Bu promosi ya.